Ya marah-marah mulu. Iya, kalau Pak Gema susah tidur saya kena marah. Jadi ya memang harus orang itu kalau udah kalah jangan lu terusin. Karena pasti akan berantakan. Barbar Sebenarnya bukan banget. barbar sih sebenarnya. Karena ketika dia naik 100%, 200% itu kan money management sudah beda. Dan ini seluruh dunia gitu. Jadi ya kita coba mudah-mudahan ada juara dunia mewakili Indonesia dari CAT. Dan kita ucapkan terima kasih ke Traders Family. Halo rich people, balik lagi di Potrade, Podcast Trader. Kali ini bersama bos saya Bapak Gema Guyardi yang nama beserta gelarnya tidak bisa disebutkan dalam satu tarikan napas. Halo Pak. Halo, nakalnya. Halo guys. Salam rich people, salam rich is good. Nah, juga kita akan ditemani dua orang CAT holder dan student CAT. So, siapin catatan kalian karena akan banyak informasi menarik yang akan kalian dapat. So, 3, 2, 1. Ayo kita cuan. Nah, sudah ada Pak Bahtiar dan Pak Marco. Apa kabar Pak? Baik. Nah, dua orang ini adalah orang-orang student Top. CAT yang top ya. Yang top. Hebat banget. Luar biasa, makanya akhirnya kita undang ke Potrade. Yes. Tegang banget sih wajahnya bro. Aduh, ini Pak Marco ini ntar lagi jadi papa nih. Oh ya. Iya. Oh ya, mau lahiran ya istrinya Mau lahiran. ya. Jangan di-congrats dulu nggak boleh Pak Oh, Mali nggak boleh. katanya. Oh ya, Pak Mali ya. Nanti waktu udah lahiran kita wah Baru rame-rame ya. Luar biasa. Gimana nih apa yang kita mau ngobrol ini? Jadi Pak, dua orang ini katanya nih kabar anginnya sering memenangkan kompetisi trading. Enggak cuma dua orang. Oh banyak sebenarnya. Ada dua orang lagi sebenarnya. Cuma hari ini yang bisa datang mereka berdua. Betul. So Pak Marco dan Pak Bahtiar, gimana rasanya jadi pemenang kompetisi trading? Kalau dari Pak Bahtiar dulu. Luar biasa sekali. Luar biasa. Pak Marco sering juara juga ya. Ya itu bagus buat kita sih, buat perkembangan diri kita juga ya gitu. Jadi ada mereka berdua ini dari CAT Institute. Batch berapa? 23. Pak Marco? 20. 23. Terus kemudian ada lagi Sunawo. Ada lagi Darwin. Saya lupa batchnya. Ingat ya? Lin, batch berapa itu Lin? Sunawo 8 tahun 2014. Darwin? 22. 23 ya? 20. 23 nih. Oke, berarti Darwin satu step di atas ya. Oke, ada Darwin, Sunawo, Bahtiar, Marco. Wow. Jadi ini mereka ini tukang rampokin hadiah kompetisi. Itu 4 orang yang baru kita tahu. Ya, ada Belum yang mungkin kita belum tahu dia sering juara yang juga. yang kita undang ini top 3. Top 3. Oh ya. Top 3 karena ada yang 10 besar. Iya. Ada yang juara kayak juara 5, juara 6 itu kita belum panggil. Jadi yang kita undang nih yang benar-benar Anda top 3 gitu dan luar biasa. Nah, langsung aja kita bahas. Kita mulai dari Pak Bahtiar dulu. Oke, Pak. Ceritain dong juaranya di mana dan berapa apa perjalanannya? Oke, yang pertama saya kompetisi di MRG Premier bulan Maret. MRG Premier ya. Barusan. Oke. Bulan Maret waktu itu. Saya sebenarnya baru 1 kali masuk di kompetisi. Trading. Iya, betul. Langsung menang. waktu Juara itu. 1. Juara 1. Amazing. Waktu itu saya masuk itu sudah 2 minggu terakhir, jadi nggak dari awal. Jadi 2 minggu terakhir saya cuma 5 hari itu bisa 500% waktu itu. Itu hoki atau memang hebat? Ya, waktu itu kan kebetulan begini Pak. Waktu itu kan kita lagi live YouTube waktu itu ya. Ya. Lagi bahas trading plan waktu itu dan saya. Oh yang sama si Eti ya? Betul. Nah saya analisa dan riset sebelumnya ada Astro Cycle-nya dan saya ambil di bawah di buy on weakness itu banyak sekali saya di situ. Dan itu akun kompetisi waktu itu. Jadi 2.000 jadi 12.000. Itu 12.000. Ya 2.000 ke 12.000. 6 kali lipat Pak. Oh my god. Cuman 5 hari waktu itu. Di Nasdaq. gila. Betul, Nasdaq. Terus ada. Oh berarti waktu yang pada saat you trading Nasdaq saya beli saham itu kan? Betul. Itu kita live CAT Iya Talk. live si Eti Talk. Yang pagi-pagi itu kan. Betul pagi-pagi. Oh itu endingnya cuan jadi juara. Itu waktu itu kan awalnya hari Jumat. Boleh dong malam. diputerin video ininya. Kalau kalian nanti mau nonton di YouTube itu berarti kan momen yang kita bertiga terus saya Japfa sama main itu kan. Betul. Coba kita lihat dulu.
Terus sambil lanjut bro. Waktu itu kan hari Jumat ya Pak ya. Uh-uh. Kita bertiga itu waktu itu. Terus kita buat trading plan di situ. Seninnya kan kita pagi eksekusi waktu itu. Ya. Nah, saya sudah punya posisi waktu dan saya tambah lagi dan sampai terakhir juara itu. Jadi yang menyebabkan juara itu karena waktu itu harus trading plan, harus nyiapin. Enggak, memang gitu. memang saya biasa seperti itu. Jadi kalau mau trading walaupun di kompetisi pun harus bikin trading plan dulu awalnya, analisa dan sebagainya tetap seperti biasa. Oh, maksud aku waktu itu karena emang harus riset dalam karena kita mau live atau gimana Pak? Atau memang yang itu udah kebiasaan kayak Udah gitu? kebiasaan kalau itu. Ini nih live trading nih, beli saham ratusan juta itu turunin. Nah, yang iya itu. Oke. Jadi kalian kalau mau lihat perjalanannya di sini ini. Coba cari yang pas Pak Baktiaranya aja. Itu tanggal berapa ya? 29 Maret ya? Iya betul. Dicepetin aja Lin, dicepetin. Yang pas Pak Baktiarnya ngajar. Nah itu tuh tadi kayaknya. Ya itu kali. Iya betul itu. Nah ini ya. Jadi ini momennya nih. Betul. Awalnya dari hari Jumat yang video sebelumnya yang di Oh atas. iya ini. iya yang kita trading plan Betul, kan. Tapi betul. eksekusinya di sini. Betul. Kalian nonton ya guys. Jadi nah ini yuk masuk 0,5 ini eksekusinya. Iya, ini punya Pak Gema ini. Oh ini punya saya. Oke. Oke nggak apa-apa. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini. Oke dilanjutin bro. Jadi ini modal 2000 jadi 12. Betul. Dalam 6 hari. Berapa tadi 5 hari? Jadi waktu itu cuma 3 hari itu sudah 300%. Saya kan lihat dari video-video pemenang sebelumnya itu sudah berapa persen. Maksudnya rekornya itu berapa. Saya lihat waktu itu kalau nggak salah 362%. Tapi saya nggak tahu juga ada yang lain nggak. Tapi saya lihat waktu itu videonya segitu. Nah di hari ketiga itu saya hari Jumat itu sudah 300%. Kan tinggal sedikit tuh. Ya untuk ngejar ya maksudnya. Betul. Dan waktunya udah mepet tuh waktu itu, udah mepet. Habis itu saya lihat momennya Astro Cycle-nya mantep, saya masuk sesuai. Betul, masuk lagi. Astro Cycle-nya apaan loh? Waktu itu kalau nggak salah itu di bulan Maret. Iya, Maret. Ada satu Astro Cycle Ada. yang waktu itu belajar di CET gitu Betul, terus Anda CET. aplikasikan. Betul. Jadi ini menang karena dukun Pak? Karena dukun. Dukun. You setuju nggak dia 2000 jadi 12.000? Kalau misalnya orang-orang bilang, aku sempat dikirimin anak promotion nih Pak, dibilangin barbar gitu. Orang Indonesia ini lucu. Dia pingin cuan, ya kan? Tapi giliran ada orang cuan 2000 ke 12.000 dia bilang tuh barbar. Tapi kalau lolos komplain. Iya. Dan itu gue sering denger dibilangin 2000 ke 12.000 tuh barbar, nggak ada money management ya kan aneh ya. Setuju nggak kalau misalnya modal 2000 dan ke 12.000 itu bagus? Oh, itu sangat bagus Pak. Anda termasuk trader yang begitu nggak? Saya mirip, cuma karena saya di pairnya itu nggak ada Nasdaq gitu, jadi ya Nggak bisa sampai besar segitu. Nggak bisa besar karena sampai segitu. volatility-nya beda. iya. Jadi itu yang buat Pak Baktiar juara 1. Betul. Nah kita tanya aja langsung, emang benar dulu barbar gitu, nggak ada money managementnya? Ya enggak, tetap pakai money management. Ada cut loss-nya dong. Ada. Dan sebelumnya saya itu sebenarnya sering bikin account dari 100 jadi 4.000 dan sebagainya itu sudah sering sekali di Nasdaq. Ya karena memang aliran kita uang sampah jadi duit. kan gitu. Betul itu konsepnya. Tapi gue seperti kalah terus loh di Nasdaq, gue gak pernah menang. Ini bisa nyasar satu anak CET jagoan Nasdaq, bingung saya. Belajarnya sama ini, King Nasdaq. Enggak sama Pak Gema juga. Cuman memang saya ini siapa namanya cari yang beda. Nah itu konsepnya. Kalau aku kan memang senangnya di gold. Nah kemarin Nasdaq akhirnya kita bikin workshop bareng ya karena terpaksa gitu. Waduh masa Baktiar bisa ngerasain profit gua nggak bisa. Waduh gua coba aja belajar. Tapi memang susah, logikanya nggak sama ya di Nasdaq ini. Jadi beda sama gold itu. Kalian kalau mungkin biasa Nasdaq silakan komen di bawah guys. Siapa yang punya pengalaman nanti di Nasdaq ya. Nah itu hadiahnya apa waktu itu? iPad. Dapat iPad? Iya betul. Lumayan ya? Lumayan. Baru mau diambil Pak. Baru mau ambil ini. Tadi aku mau ambilin nggak boleh. iPad-nya ambil dong, nanti taruh sini. Biar nggak dikira settingan. Oh iya Gila, bener dong. Langsung dibuka iPad-nya, ntar dikira kan pinjem doang. Baru pertama itu, terus ada kompetisi lain nggak yang pernah? Waktu itu di Trader Family juga. Traders Family? Iya 2019. 19. Berarti yang pertama di Traders Family dulu? Betul. Oke. Betul. Jadi memang di Indonesia kayaknya yang paling aktif membuat kompetisi trading tuh Traders Family ya? Iya. Yang paling rutin dan konsisten? Iya. Mungkin ada broker lain juga Pak, cuma yang mungkin kita lebih percaya sama Traders Family ya. Gitu.
pada saat itu brokers lain juga banyak. Ya. Banyak. Iya. Karena mungkin banyak. sama-sama MRG ya. Iya, itu juga sih Pak, benar. Jadi yang satu ada yang Premier, Bapak udah ikut kemarin juara. Jadi sebelumnya yang di Traders Family juara berapa? Juara 9 waktu itu. Juara 9, Iya. 10 besar ya? 10 besar. Juara 1, 2, 3-nya siapa emang? Waktu itu saya nggak hafal waktu itu. Bukan Karena- anak CET? Bukan. Karena 2019 saya baru masuk sini dan belum ini Pak. Belum tahu namanya risk management dan sebagainya, itu Astro Cycle dan sebagainya belum tahu. Itu sampai pun ke tapi situ. 10 besar? Iya, belum sampai ke situ. Namanya ada anak masuk dalam? Ada di situ ada. Luar biasa. Langsung kita tanya nih Marco. Nah, Kalau Anda juara di mana? Saya di Traders Family Juaranya? Juaranya. Berapa kali? 3 kali. Juara berapa? Season 1 2020 saya juara 3, itu pertama kali juga saya ikut kompetisi. Wow, oke. Season 2-nya saya nggak ikut, season 3-nya saya juara 2, season 4 juara 3. Oke, belum pernah juara 1? Belum. Yang juara 1 siapa ya anak CET ya? Pak Darwin. Darwin? Ada Pak Darwin. Pak Darwin ada Pak, waktu itu yang season 1 saya Pak Sunawo. Sunawo sekali juara 1. Kalau yang season 3 kontestan lain Oke. gitu. Terus Darwin katanya juara 5 kali ya? Betul. Juara 1 semua? Iya, juara 1 semua. Oh my god. Si Eti gila juga ya. Oh ini. Wih. Darwin. Grand Jackpot. Grand Jackpot 2020 Darwin. Si Eti nih. Traders Family First 2019. Ini trading contest 5. Ini 5 nih apa season ya? Season. 2019 dia dapat. Ini berapa nih? 2019 juga ya? 2019. Iya, 2019, 2018 itu. Luar biasa. Tiap tahun ada kayaknya. Juara mulu nih orang nih. Jadi Darwin juara 1, Sunawo juara 1 juga, Anda juara 2 dan 3. Iya kan Isinya? ya, di seasonnya beda Pak. Tiap season beda. Tiap season beda. Anda di MRG Premiernya juara 1, terus di Trader Family-nya juara 9 saya. tapi gua nggak pernah juara. Tapi ini membuktikan guru kencing berdiri, murid terbang kencingnya sih. Lalu juara Kencing mulu. salto ini mah. Tapi sejujurnya gua kalau dikasih lomba aku belum tentu menang. Karena ini kan kembali ke psikologi, bener gak sih? Iya. Itu yang saya mau dengar. Gimana caranya yuk bisa juara sampai 3 kali. Walaupun gak juara 1 runner up dan juara 3 Iya. second runner up. Tapi tipsnya bagaimana? Kalau yang pertama kali season 1 itu karena saya benar-benar pertama kali join dan sebelumnya saya udah lihat juga sih, wah ini juara-juara sebelumnya 1000%, pokoknya udah di atas 800.000 gitulah. Sedangkan saya ya jauh lah dari account real aja bisa sampai 800% tuh kayaknya susah gitu ya. Ya. Nah jadi ya udah iseng-iseng aja, kan starting balance-nya juga $300. Nah ini yang penting $300 itu kita mesti pikir dulu ini uang sampah. Oke. Gitu. Jadi kita tenang dulu gitu. $300. Nah, kemudian pada saat season 1 saya mikirnya itu buat masuk 10 besar aja udah puji Tuhan. Gitu. Jadi saya benar-benar trading tuh benar-benar nyantai. Dengan $300 uang sampah dan nggak terlalu berharap ya bisa juara 1. Jadi trading saya nyantai, ya trading biasa. ROI-nya lama-lama naik sendiri gitu. Naik. Nah, mulai di minggu-minggu terakhir udah mau penghabisan. Nah, itu ternyata pas saya lihat klasemen, ternyata saya udah masuk top 5 gitu ya waktu itu ya. Nah, di saat itu mulai kepercayaan diri tambah naik. Habis itu ya udah saya mulai gedein lot gitu. Nah, udah 2-3 hari terakhir. Nah, ini psikologi kita udah mulai diaduk-aduk, Pak. Kenapa tuh? Karena semua juga pada niat juara. Jadi yang Kejar-kejaran semua. kejar-kejaran, benar Pak. Jadi jangan, misalnya kita ROI 1300%, yang satu 1000%. Jangan kira 300% itu jauh. Itu gampang banget disalip gitu. Pada saat itu. Jadi 2-3 hari terakhir itu benar-benar yang saya susah tidur, Pak. Disalip terus gitu. Berarti Pak Gema jangan ikutan dong. Ya marah-marah mulu. Iya, kalau Pak Gema susah tidur saya kena marah. Jadi salip-salip terus dari yang pikirannya udah yang tadinya tenang udah mulai nggak tenang tuh biasanya. Nah, apalagi pas yang hari terakhir tuh. Jadi Jumat malam tuh saya inget itu saya udah udah disalip gitu kan. Ini udah tinggal Jumat malam berarti kan tinggal berapa jam lagi gitu ya. Nah, itu saya udah pikiran saya udah judi itu. Saya akui judi gitu. Karena biasa saya entry itu dengan Pak Gema ajarin kan MPPT gitu ya. Nah ini saya udah nggak pakai MPPT lagi gitu. Hantem aja udah. Hantem aja satu lot udah hajar aja udah gitu kan. Dan mental saya nggak kuat gitu. Jadi ditarik waktu itu saya ingat GBP USD
ditarik 30 udah berarti udah minus 300 gitu kan. Itu udah wah, itu udah minusnya 100% tuh Pak, gitu kan. Udah mulai makan nggak tenang, udah semua ini nggak bener nih gini, udah kacau nih. Itu modal berapa jadi berapa akhirnya? Saya 300 jadi waktu itu season 1 kayak 800 sekian ya. Jadi mungkin jadi 2.700. Oke. Dari 300 jadi 2.700. Nah, itu terakhirnya ya udah saya cut loss gitu, coba saya dengan sisa waktu yang ada coba saya scalping dikit-dikit gitu. Dan ya puji Tuhan masih dapat juara 3 gitu. Itu yang season 1. Yang season 2-nya juara 2. Season 2-nya saya nggak ikut karena kan kita dapat juara 1 itu juara 3 itu kita dapat hadiah 500 waktu itu 5 juta. Plus account Pro Trader itu yang Pak Gema bilang kita jadi ngelola dana Yang itu. ngelola dana. Ya. Cuma kita kan ada challenge-nya. Nah, itu saya dengar kita boleh pilih mau ikut lagi season 2 atau mau pakai Kelola yang dana ini. Nah, Oke. pada saat itu saya kelola, coba tes gitu kan. Jadi saya skip yang season 2. Cuma yang kelola dana ya susah juga sih Pak. Ya pasti susah. Makanya kan di video sebelumnya kan saya ada review tuh antara Funding Talent, FTMO atau Traders Family kan yang sama-sama memberikan fund management lah, kelolain dana gitu kan. Berhasil nggak waktu kelola dana? Enggak. Jadi sampai setengah tiba-tiba dapat email gitu diskualifikasi. Kenapa diskualifikasi? Kayaknya maksimal drawdown-nya kayaknya saya lebih deh. Saya lupa juga sih aturan-aturannya. Oke. Cuma jadi season 2 saya skip. Nah, yang season 3 saya belajar dari pengalaman gitu kan. Nah ini ya. Jadi ada buat kalian ada Funding Talent, FTMO sama Traders Family ini kalau yang buat mau dimodalin buat kelola dana ya. Oke. Sip. Terus? Nah, season 3 saya mulai belajar dari pengalaman. Kalau kita terlalu sering lihat klasemen, itu psikologi kita diaduk-aduk Pak. Gitu. Jadi lebih baik gak usah lihat sekalian. Jadi di season 3 ini saya benar-benar gak lihat. Toh saya juga udah tahu juaranya itu kalau bisa di atas 1000%. Jadi kalau masih di bawah 1000% udah jangan terlalu banyak berharap gitu. Jadi fokus aja naikin ROI kita jadi 1000%. 1.200, nah baru deh kita lihat klasemen. Berapa lama sih periodenya lomba ini? 1 bulan. Sama ya, MRG Premier Sama. 1 bulan juga ya? Sama-sama 1 bulan, pokoknya paling gede ROI gitu ya? Iya. Iya. Tekniknya teknik apa? Teknik saya rasa sama ya kita yang Pak Gema ajarin ya. Jadi chart pattern, Fibonacci. Dan di Forex ya? Iya, kebanyakan kalau saya kan di Traders Family cuma pairnya Forex saja dan Forexnya cuma USD dan Jepang Yen. Dan gold gitu. Jadi nggak ada yang lain-lain. USD, Jepang Yen, Gold. Cross rate boleh? GBP, JPY gitu boleh? Ada, iya. Ada. Jadi semua yang berhubungan sama USD dan Jepang Yen. Gitu. Oke. Jadi misalnya kayak AUD, CAD, nah itu nggak ada gitu. Kalau Pak Baktiar loss dalam perjalanan kita kompetisi gitu, Iya. pas ngalamin loss, apa yang harus di setting gitu? Jadi misalnya ini buat tips yang lainnya, next apakah nanti Astronaci bikin competition, apakah Traders Family bikin competition, jadi mereka bisa menang tuh caranya gimana sih sebenarnya? Yang pertama itu konsepnya harus dipegang itu uang sampah. Sama dong seperti ya, yang sama ya Mas- uang sama, sampah. sama. Jangan ngarep menang ya. Betul, uang sampah. Lalu risk management itu juga harus benar-benar dikelola. Jadi seperti teorinya Golden Rule, film David Gates itu jangan lebih dari 10%. Oke. Itu. Cuman kalau saya pribadi itu saya lebih ke sering add on. Jadi rule itu tetap saya pegang. Jangan lebih dari 10% daripada balance. Cuman saya entry berkali-kali. Nah, saya entry zooming di time frame yang lebih kecil, di minor time frame itu kan banyak sekali pattern. Saya juga pakai pattern sama seperti Pak Marco dan Mbak Gema. Pattern SL sudah ada, TP ada. Saya entry di pattern, trigger entry-nya saya masuki semua muncul di time frame minor saya masuk. Tetapi konsepnya adalah waktu itu harus sudah floating profit. Kalau dia floating minus ya kita nggak bisa add on, harus sudah floating profit. Jadi kalau udah profit, ada peluang dihantam lagi gitu. Betul, otomatis kan marginnya naik kalau ketika ketika floating Itu profit. menarik ya. Jadi itu mengakselerate kita punya modal naik ya. Betul, akhirnya semakin lama semakin ini persentasenya akan semakin naik. Gitu konsepnya. Kalau Anda gimana? Benar, sama. Saya juga kayak gitu. Jadi entry-nya bisa banyak gitu. Jadi entry pertama mungkin kecil, ketika udah profit zooming ke yang time frame yang lebih kecil,
ada pattern hajar gitu. Dan ini juga kita juga butuh keberanian juga Pak ya. Kadang gini Pak, misalnya kita udah ketemu pattern bagus, double bottom udah di support, divergence. Kadang kita nggak berani Pak, entry-nya Ya malah itu kecil. gimana dong tuh kalau kayak gitu? Iya kalau untuk kontes ini mesti berani Pak. Gitu. Walaupun tuh real money gitu ya? Iya. Itu real atau demo sih? Real. Real ya? Jadi kita Yang deposit. di MRG Premier real juga? Real juga. Jadi kita mesti berani juga ya. Nah itu juga karena gunanya kita belajar gitu. Jadi kita tahu oh udah kayak gini aja karena mesti berani gitu. Jadi kebanyakan orang gagal tuh sebenarnya karena dia udah belajar tapi dia nggak berani eksekusi ya? Iya. Betul, betul. Kenapa ya? Kurang latihan atau kurang apa? Kurang pede. Kenapa kurang pede? Kenapa Pak? Mungkin takut loss kali ya. Mungkin Karena ada itu takut bukan, loss-nya iya, itu mungkin ya. karena takut loss dan ini bukan uang sampah Nah gitu. tapi kalau misalnya yang di Traders Family Anda misalnya masuk 300, Anda loss. Itu boleh top up lagi nggak? Kita buka lagi tapi startingnya 300 300 juga? deposit. Kalau yang di MRG Premier nggak boleh? Nggak boleh, cuma 1 kali. Wow, lebih aku soalnya nggak ngikutin terus terang aja karena gue juga ya udah bikin kontes karena memang kan kita sebagai content provider sebenarnya. Jadi Astronaci itu kayak konsultan. Beberapa broker tuh banyak datang ke kita, gue pingin bikin ini, bikin itu, gimana menurut kalian? Jadi kita advisor, cuma saya tidak bisa disclose ya broker apa saja yang menjadi klien kita untuk kita pandu kontennya. Jadi mungkin kalian trading di broker favorit kalian semua gitu, tanpa kalian sadari sebenarnya Astronaci ada di belakangnya. Nah itu ada tim khusus tuh sebenarnya. Berarti yang di MRG Premier memang sistem gugur ya? Betul, satu kali, 1 account maksudnya. Satu account kelar ya kelar udah. Kelar. Deposit Udah. berapa ya? Waktu itu saya 2000. Oke. 2000. Kalau yang ini 300 mainnya. Iya. Berarti ini ilmunya ilmu yang tidak semua orang kuasai Pak. Ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas, benar. Ilmu ikhlas. Nah, tapi dari semua metode yang menurut Anda kalau misalnya ada kontes lagi, misalnya ini diadakan kontes lagi, apa yang akan Pak Marco pakai? Tetap seperti kemarin kah atau mungkin you think you gonna be better kali ini misalnya? Karena Anda belum pernah first champion kan? Iya. Nah. Kalau saya tetap pakai metode yang sama sih Pak. Apa yang kira-kira bisa membuat Anda lebih baik sehingga Anda bisa juara 1? One day mungkin Traders Family bikin program lagi gitu. Kalau saya sih bukan masalah tekniknya sih Pak. Saya lebih takut ke psikologi saya, Psikologi. mentalnya gitu. Jadi itu kan 1 bulan dan kebetulan saya kerja juga. Kalau misalnya kerjanya lagi hektik gitu kan mempengaruhi kita punya psikologi ya, mental. Nah itu juga susahnya di situ juga. Apalagi kalau misalnya kita udah kena loss-nya banyak-banyak gitu berkali-kali. Nah itu kita mesti stop bentar tuh Pak, jangan dipaksa. Nah ini penting nih. Ya, kalau misalnya kita udah loss kebanyakan kita mau terus coba. Itu terjadi sama saya loh di FTMO. Jadi FTMO kan demo. Betul. Servernya demo, tapi untuk bisa mendapatkan account itu lu mesti bayar 10 juta. Netizen pada nggak tahu, kok demo account? Ya emang FTMO funding talent demo semua, tapi kita bayar. Jadi kan itu account $100.000 untuk bisa ikut itu harus bayar 650 US tuh kurang lebih sekitar 9-10 juta lah. Tapi rasanya kayak rasa real. Gue kalau trading ya karena itu banyak limitasinya, kesel banget tidak boleh minus lebih dari 5.000 per hari. Ribet banget kalau pakai account kita ya minus aja besok gue fight lagi beres kan? Iya, betul. Karena yang pertama aku burn. Kenapa? Stop and reverse itu kan cost semua. Iya. Walaupun lotnya sama misalnya. Ternyata diakumulasi tanpa kita sadar ternyata dalam 1 hari aku udah lebih dari 5.000. Burn lah habis. Nah itu saya susah banget dan memang begitu modalnya kemarin untung udah jadi modal 100.000 kan. Terus kita udah dapat 2.000. Karena targetnya adalah cuan 10.000, 10%-nya. Turun jadi 97.000. Wah itu rasanya mau banting monitor tuh kayaknya. Karena kita nggak bisa main lagi. Kenapa? Karena ya hari itu lo mesti stop. Misalnya kita cuma selisih 500 menuju ke ending. Artinya apa? Jatah rugi gua hari ini udah kepake. Sisa 300 lagi. Kalau kamu masuk lagi dan kemudian lu floating aja. Game over langsung. Floating juga dianggap itu? Dianggap. Oh. Floating dianggap. Jadi tidak boleh. Bener-bener kayak harus super presisi. Dan taruhannya ya 10 juta kan gitu kan. Iya. Pusing. Jadi ya memang harus orang itu kalau udah kalah jangan lu terusin. Karena pasti akan berantakan. Akhirnya kemarin aku udah drop 97.000, gue break 2 hari. Ngelihat pattern bagus di BTC USD, Bitcoin. Gue sikat, di gold aku sikat lagi. Mulai recovery. Bagus gitu.
Nah itu salah satu tips dan ternyata para juara-juara ini juga merasakan hal yang sama gitu. Ya. Kalau di yang MRJ Premier Anda kan tahu nggak boleh top up lagi tuh. Oke. Itu gimana cara ngatasinnya? Kalau saya memang trading itu nggak setiap waktu, Pak. Maksudnya seperti ini. Ketika kompetisi pun, jadi saya masuk pada momen-momen tertentu. Jadi trading itu tetap setiap hari. Cuman risk management atau risk trade per trade-nya itu beda. Dengan ketika ada momen-momen bagus, ya maksudnya momen bagus di sini adalah ketika Astro Cycle yang sudah saya riset sebelumnya itu masuk, ya saya otomatis harus meningkatkan risk per trade-nya. Risiko per trading itu harus kita miliki di situ. Chart pattern apa yang paling kepake dan menurut Anda paling works kalau misalnya ada kompetisi lagi ini lu fokus kepada chart pattern ini gitu misalnya? Khususnya di Nasdaq itu ada double bottom. Double bottom, Iya, sama inverse head and shoulder. inverse head and shoulder ya. Itu menjadi pattern favorit. Betul. Ketika itu muncul, ya kita harus berani melanggar aturan dari William Darbergen lah. Melanggar aturan, dia jadi barbar. Iya, akhirnya. Gimana pandangan orang tentang barbar ini Pak Marco? Kalau misalnya kita kadang terlalu strict pada rules ya kesalip sama yang lain ya kan. Tapi kalau kita barbar ntar jelek katanya. Itu gimana menemukan keseimbangannya seperti apa? Ya kalau saya begini Pak, kalau misalnya kita startingnya $300 di Traders Family, kalau ikutin aturannya itu berarti kan 10% ya. Misalnya 10% lah ya. $30 kan. Ya. Kita dengan 300 mau entry berapa gitu 0,1 gitu. Ya untuk awal oke lah 0,1, tapi ketika kayak Pak Baktiar bilang kalau misalnya ketemu pattern yang inverted head and shoulder mesti berani gitu, kita mesti gedein risk kita gitu kalau mau menang gitu. Kalau Wah misalnya, ini kan mengkhianati aturan money management dong ini. iya, makanya konsep yang pertama kita harus pikir 300 ini uang sampah, Uang cut lossan lah ya. uang cut loss gitu. Kalau misalnya mungkin kalau di account real saya gitu, mungkin saya ikutin aturannya. Wah, mungkin misalnya masuk 0,1 ya udah saya tambahin 0,2. Tapi kalau ini kompetisi, namanya juga kompetisi kan kita ya berusaha untuk menang gitu ya, walaupun kita nggak terlalu banyak berharap. Tapi ketemu pattern bagus, MPPT masuk, hajar gitu. Ya bukan full margin juga Pak ya maksudnya. Enggak, tapi enggak full margin Enggak ya. full margin Oke. kalau saya gitu. Stop loss tetap dipakai atau stop lossnya sampai habis? Tetap pakai. Oke. Tetap pakai gitu. Jadi kalau masih yang 300 tergantung nih Pak. Kalau misalnya benar-benar patternnya bagus gitu, saya bisa masuk 0,2 gitu. Oke. Padahal startingnya 300 ya gitu. Tapi nanti udah dapat modal udah jadi 1000 gitu. Nah, itu udah apa ya? Kita udah lebih tenang sih, Pak, gitu. Menurut Anda kompetitor yang lain yang sampai juara 1 juga barbar kayak gini juga nggak? Oh, barbar. Pasti. Pasti. Karena gimana ceritanya kita baru mulai trading, Pak. Baru mulai nih hari pertama, hari kedua tuh ROI-nya 700%, 1000%. Oh, Ada itu, Pak, gitu. Gila. serem ya. Serem banget. Jadi baru mulai trading gitu hari Senin gitu misalnya baru mulai. Selasa, Rabu lah cek klasemen ada tuh yang 700%, 1000% gitu. Mungkin harus dicek Pak dia dukunnya siapa. Iya, beda dukun makanya. Jadi keperuntukannya itu berpengaruh ya. Misalnya nih account yang memang buat trading ya kita nggak bisa ngikutin money management terlalu ketat juga ya. Iya. Tergantung tempatnya sih sebenarnya. Untuk kompetisi atau memang kita trading setiap hari. Kalau kompetisi kan kita ada waktunya juga, Pak. Dibatasi waktu. Iya, kejar-kejaran Iya. dan sebagainya. Jadi artinya kalau seorang dari saham terus kemudian masuk kompetisi dengan money management yang super strict dan rules dan super disiplin nggak bakal menang ya? Ya mungkin top 10 bisa, Pak. Ya top 10 nggak usah ngomong lah. Yang namanya juara ya juara 1 atau 2. Juara 3 aja dapat kembang doang. Untung bukan turut duka cita kon lu habis. Tapi Pak Batiar berarti super barbar dong. Kan kompetisi sebulan dia 5 hari. Oh, iya. Yang ini lebih gila lagi nih. Barbar Sebenarnya bukan banget. barbar sih sebenarnya. Karena ketika dia naik 100%, 200% itu kan money management sudah beda. Sudah saya rubah itu waktu itu. Otomatis risk per trade misal dari 2.000 kita pakai 10% kan berarti 200 per trade kan risknya. Nah, ketika dia sudah sampai 4.000 berarti kan 400 itu. Ya. Jadi harus saya ubah terus itu. Makanya ketika naik harus saya ubah. Lotnya nambah gitu. Betul. Seperti itu. Iya. Tetap Menarik, barbar. menarik. Iya tetap barbar sih. Tetap barbar. Netizen, lu lihat aja ntar komen di sini. Barbar. Komennya pasti barbar. Walaupun sebenarnya sesuai dengan risk management kan. Iya. Ya itulah ya, tapi memang
yang harus garis bawahi adalah karena ini account lomba. Iya betul. Ya. Bukan account yang memang kita pakai buat investment dan seterusnya ya. Jadi Iya. peruntukannya memang beda ya, sama kayak motor balap lah. Ya kan motor balap ya modifikasinya ya tidak mungkin sesuai dengan aturan undang-undang lah, digeber Iya. dan balapannya pada tempatnya kan gitu. Kalau ini accountnya memang account buat balapan ya. Iya. Kapan ada lagi perlombaan? Belum tahu ya. Saya belum tahu. Saya challenge Anda berdua ya. Mungkin Oke. mungkin Pak Darwin juga yang dengar ini ya, mungkin Pak Sunawo juga. Ada juara dunia lomba forex, World Forex Championship. Ya. Kalian bisa ikut itu loh. Oke. Oke, Pak. Dan juara satunya itu somehow returnnya ROI-nya cuma 200 sampai 400% aja. Oke. Jadi kalau 2012.000 itu udah pasti juara. Ya, tapi tergantung rulesnya. Dan brokernya sih, kan brokernya tunjuk mereka. ya. Tapi kalau brokernya ini juga agak susah ya kalau brokernya aneh-aneh. Iya. Seperti yang tadi Pak Marco bilang ya. Iya, dan tergantung rules dan pair yang dibuka sih, Pak. Apa ini semuanya dibuka? atau- Kayaknya forex saya belum dalemin karena saya juga pingin iseng ikut sih. Tapi modalnya bukan 300, bukan 2.000, 5.000 dia minta. Oke. Oke. Tentunya kan pertarungan mentalnya lebih berat dan kalau tidak salah setahun. Oke. Oh, wow. Jadi ini endurance nih. Ya. Kalau tidak salah setahun, tapi mungkin teman-teman bisa koreksi ya kalau salah ya. Yang World Forex Championship itu kalau setahun gimana? Makan tidur nggak enak ya? Dan ini seluruh dunia gitu. Jadi ya kita coba, mudah-mudahan ada juara dunia mewakili Indonesia dari CAT. Kalau kripto ada nggak sih, Pak? Kripto enggak kayaknya. Ini World Forex Championship. Jadi aku rasa gold Nasdaq pasti nggak ada. Nah kira-kira kalau gitu. iya kalau Pak Baktiar diganti nih nggak boleh Nasdaq, Forex, you pilih mana? Pairnya? Pairnya NZD USD. Oh, Kiwi. Iya, iya, kiwi. Kenapa kiwi? Saya lebih suka dari karakter pairnya itu, Pak. Dia lebih slow sebenarnya. Loh, tapi kan kontradiktif banget, orang biasanya Nasdaq sekarang pindahnya ke kiwi. Iya, karena gini, Pak. Kalau forex kan, kalau Nasdaq kan kembali ke karakter market ya, yang 70% ke atas itu dia bullish trend terus. Tapi kalau kiwi itu memang bisa dua arah, bisa bullish dan bearish itu dengan 50-50 lah ibaratnya. Kenapa saya suka kiwi? Karena ketika dia slow market itu bikin sideways kecil-kecil itu patternnya banyak sekali. Oh. Di situ saya bukan kelebihan sih sebenarnya, karena saya terbiasa ketika pattern banyak itu sesuatu yang seperti ini ya Pak ya, kita bisa masuk banyak. Oke. Seperti kelebihan saya di situ. Aku belum pernah loh cobain kayak yang kalian berdua lakukan. Jadi aku terlalu terbiasa satu entry satu exit. Jadi kalau tidak pernah terpikir juga bahwa gue udah untung terus kemudian masuk ke time frame bawah ada pattern aku masuk lagi. Nanti aku coba berapa time frame minimum? Untuk minor saya M5. Paling kecil ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya entry biasa di 1 jam, M15 ketemu, masuk lagi, M5 ada, masuk lagi gitu. Iya. Tapi kalau M5-nya ternyata berbalik, misalnya gini, memang trennya besar bull, Anda lagi buy, tapi di M5 ada rising wedge, Anda sell dulu atau Nah, kita lihat di trend directs-nya di Bull major katakan. time frame. Iya, bull-nya itu posisinya di mana, Pak? Nah, ketika bull-nya itu sudah di akhir primary-nya ya saya nggak berani buy di situ, Pak. Jadi benar-benar ketika bullish trend saya ambilnya harus di secondary paling akhir ketika awal dari primary trend. Itu yang saya kepala makan. cangkulnya ada Betul. masuk gitu? Itu yang paling banyak saya makan di situ. Tapi ketika sudah naik ya saya kurangi, harus saya kurangi. Kalau Pak Marco kasus tadi gimana? Jadi misalnya Anda lagi buy nih, lagi running gitu misalnya, harga di atas moving average semuanya. Tapi M5-nya ada rising wedge, Anda lagi posisi buy, Anda tahan. Apakah Anda akan mengambil sell juga dengan adanya rising wedge itu? Pertama saya lihat dulu major time frame ini dekat resistance nggak gitu. Itu yang paling penting ya? Iya. Resistant daily atau resistant weekly atau apa? Saya lihat daily, kalau daily sih sama H4 sih Pak, gitu daily sama H4 gitu. Kalau misalnya udah deket sama resistance saya ambil, tetap Ambil sell? Enggak, saya close dulu, Oh, di take profit dulu. Di take Jadi profit nggak dulu. ambil posisi baru. enggak gitu. Kecuali dia akhir dari kepala cangkul. Nah, habis itu saya bener-bener zooming sampai M5, cari false break gitu, terus hantam aja gitu. Tapi nggak mungkin lagi buy tiba-tiba ada time frame kecil sell, Anda ngikut sell dulu nggak mungkin. Enggak. Enggak. Jadi pasti searah semua Iya ya. betul. Follow the trend. Oke. Menarik ya, luar Menarik biasa banget, ya. Luar biasa. Dan ilmu CAT kepake buat lomba-lomba ini. Pakai. 100% kepake. Kepake ya. Betul.
Tadi kan kalau Pak Batiar udah ngomongin soal cycle. Nah, yang aku belum dengar dari Pak Marco nih. Kemarin pas competition ada lihat cycle dulu nggak? Kalau saya karena pairnya, kalau saya nggak lihat cycle, Press action doang. press action. Action doang. Jadi MPP ya gitu. Oke. Wah, itu udah ada tuh. Vin, mana Vin? Sini Vin. Wah. Widih, Wih. mantap. iPad berapa nih bisa dipakai buat trading nih? Bisa Pak, bisa. iPad Pro. Petro. Jangan bengong dong Pak. Ayo dong, next competition MRG Premier. siap. Sikat dong. Ini sekaligus ya. Oke, siap. Serah terima dan ini juara Mantap. Juara satu nih. Coba gue baca dulu. The winner of MRG Premier Trading Competition Maret 2021. Baktiar Ardiansa Purwanto. Mantap. Pak. Oke. Wih. Terima kasih banyak Pak. Bisa Ini dipajang di berdiri rumah. dong, berdiri dulu. Wah, kelihatan nggak tuh kamera tuh? Wah, mantap ya. Coba berdiri dulu. Oke Pak. Juara satu ya nih. Next dong, jangan bengong doang. Siapa? Oke. Ini yang nyerahin langsung Pak Gema. Jadi Bapak kalau misalnya mau trading pakai itu selalu ingat mukanya Pak Gema. Jadi nggak sia-sia ini dari Madiun ke sini ya, langsung ya. Betul Pak. Mantap. MRG Premier masih ada lagi ya? Tiap bulan ada kan? Ada. Kebetulan saya kemarin tanya admin itu belum ini nanti dikasih tahu untuk bulan ini. Saya udah. Next. Harus juara satu nih di MRG Premier nih. Balapan deh kalian berdua ya. Hadiahnya apa belum tahu ya? Belum Pak. Belum tahu ya? Wow. Oke deh kalau begitu. Luar biasa Luar nih. biasa. Student dari CET. Udah lulus kan berdua? Saya udah. Udah, Pak Baktiar? Baktiar belum. Tinggal oral test. Oral test Oke, doang. Jadi di terakhir. CET memang ada 3 level, ada knowledge test, terus esai, Esai. sama oral ya. Oh, yang terakhir. Yang terakhir. Jadi udah punya gelar CET, tinggal oral. Kapan oralnya katanya? Belum tahu Pak. Yang uji siapa nanti? Itu belum tahu saya. Jadi either Pak Arya Santoso Santoso. atau Pak Alfati, enggak, atau Danditra biasanya. Biasanya Pak Danditra. Pak Danditra ya? Danditra. Kalau saya Danditra. Danditra ya. Danditra Alfati Arya itu dari Asosiasi Analis Teknikal Indonesia. Thank you very much for coming. Terima you. kasih Sama-sama. sudah Oke, membanggakan CET Institute. Luar Ya. biasa. Iya. Saya doakan sebentar lagi jadi papa, rezeki makin banyak. Amin, Pak. Ya, jadi bulan depan MRG Premier kalau masih bikin perlombaan, kalau memang ada ya sabet aja hadiahnya. Siap. Siap. Ya, Pak Baktiar juga. Oke. Enjoy iPad-nya. Oke, siap Pak. Terima Oke, kasih, Pak. Sinta silakan. Terima kasih semua rich people yang udah nonton hari ini. Luar biasa banget cerita dari Pak Bahtiar dan Pak Marco, 2 orang kebanggaan CET Cile. Dan thank you juga buat Pak Darwin, Pak Oh, iya. Sunawo. Iya, yang ya. hari ini belum bisa datang Betul. ya. Dan kita ucapkan terima kasih ke Traders Family telah membuat kompetisi ya, dan keep you guys good work. Kita doakan Traders Family makin jaya. Amin. Dan juga untuk semua traders Indonesia mudah-mudahan bisa meneladani mereka berdua. Dengan ikut CET juga. Dengan ikut CET dong tentunya, karena memang rahasia kuncinya kan demikian. Yes. Betul. Jadi dimanapun tradingnya, ilmunya tetap Astronaci. Setuju ya? Setuju Mantap. banget, setuju Oke, silakan. Oke, thank you rich people. Terima kasih udah menemani kita. Terima kasih Pak Bahtiar, Pak Marco, dan host magang. Terima kasih Pak Gema. Iya, host magang. Oke. Kita akan ketemu lagi di Portrait episode selanjutnya. So, dadah. Bye. Bye.